Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahimatul Anissa dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1904034 akan menjelaskan mengenai mata pelajaran ekonomi kelas 11 yaitu materi pendapatan nasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, anak-anak semua pasti memiliki cita-cita kan? Coba Nanda, sebutkan cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi dosen, Bu. Mau jadi dosen, Yesti kamu jadi apa? Manajer bank, Bu. Mau jadi manajer bank. Nah, yang disebutkan teman-temannya tadi merupakan macam-macam dari pekerjaan. Ibu ingin bertanya lagi, untuk apa ya kita mencari pekerjaan atau bekerja? Ada yang tahu? Dapat uang, Bu. Benar yang disebutkan Anda tadi, untuk mendapatkan uang atau dengan kata lain pendapatan. Secara lebih luas, negara pun perlu adanya pendapatan, baik sumbernya dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Oleh karena itu, di kelas 11 ini, pada bab pertama ini kita akan mempelajari mengenai pendapatan nasional. Tujuannya yang pertama, agar kita mengetahui apa itu pendapatan nasional, apa manfaat dari pendapatan nasional, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan komponen apa saja yang terdapat dalam pendapatan nasional. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, nanti ketika Ibu menjelaskan, apabila anak-anak ada yang tidak memahaminya, silakan langsung bertanya ya, tanpa harus menunggu Ibu selesai berbicara. Siap semuanya? Siap, Bu. Baiklah. Pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, perhitungan pendapatan nasional dalam kurun waktu 1 tahun. Karena pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan oleh semua masyarakat, dengan itu, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan nasional yang diterima oleh negara tersebut. Lalu, apa manfaat dari pendapatan nasional? Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Data perhitungan pendapatan nasional ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui perkembangan ekonomi di negara tersebut, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dengan itu, data pendapatan nasional ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang lebih tinggi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya akan menerima upah yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Contohnya seperti ini. Arul memiliki kemampuan dalam bidang Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Sedangkan Rizky memiliki kemampuan di bidang Microsoft Word saja. Jadi, di dalam pekerjaannya, kemampuan yang dimiliki Arul lebih banyak digunakan sehingga mempengaruhi tingkat upah atau gaji yang dimiliki Arul
yaitu lebih tinggi dibandingkan rezeki yang hanya memiliki kemampuan Microsoft saja. Yang kedua ada keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki suatu negara dan digunakan dalam berproduksi, maka keuntungan yang didapat pun akan berlimpah. Kenapa ya bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah? Karena dengan sumber daya alam yang banyak tersebut, negara dapat melakukan ekspor, sehingga negara dapat mendapatkan keuntungan yang didapat dari ekspor tersebut. Faktor yang terakhir yaitu ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal yang lebih besar yang digunakan untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi, dapat dipastikan negara tersebut memiliki pendapatan nasionalnya yang lebih tinggi. Sampai sini, apa masih bisa dipahami? Selanjutnya ada komponen pendapatan nasional. Ada 6, yang pertama GDP atau Gross Domestic Product, yang kedua ada GNP, Gross National Product, yang ketiga ada NNP, Net National Product, yang keempat ada NNI, Net National Income, yang kelima PI atau Personal Income, dan yang terakhir ada Disposable Income atau DI. Bu, saya mau izin bertanya, boleh? Boleh, silakan. Apa bedanya dari GNP sama GDP ya, Bu? Oke, jadi bedanya antara GDP dan GNP, kalau GDP yaitu warga di suatu negara. Maksudnya, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan GNP yaitu warga negara, maksudnya warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam negeri di Indonesia itu, dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Misalnya WNI yang tinggal di Belanda, di Singapura. Nah, seperti itu perbedaannya. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis, dapat Ibu simpulkan bahwa materi pada hari ini mengenai pendapatan nasional yaitu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Manfaat dari pendapatan nasional yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, yang kedua membandingkan perekonomian antar negara, yang ketiga mengetahui perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun, dan yang terakhir pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Lalu faktor dari pendapatan nasional yang pertama kualitas sumber daya manusia, yang kedua keadaan sumber daya alam, dan yang terakhir yaitu ketersediaan modal. Komponen dari pendapatan nasional yang pertama ada GDP, yang kedua GNP, yang ketiga NNP, keempat NNI, kelima ada PI, dan terakhir ada DI. Baiklah, sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu pengen salah satu dari Ananda bisa menjelaskan kembali salah satu dari 4 yang Ibu telah jelaskan sebelumnya. Ada yang bisa? Saya, Bu, Ya, silakan. mengenai faktor dari pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada kualitas SDM, Ya. lalu ada keadaan SDA, dan yang Benar. terakhir ketersediaan modal. Benar sekali, beri tepuk tangan untuk Jessica. Baiklah, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh ya, sebelumnya anak-anak jangan lupa untuk membaca bukunya mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Minggu depan akan Ibu tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.